Salam jumpa saudara-saudari yang terkasih dalam Renungan Kelana Sabda edisi Senin 19 Oktober 2020. Kita akan merenungkan Injil Lukas. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pasal 12 ayat 13 sampai dengan 21. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudariku yang terkasih, pernahkah kita bertanya seperti ini? Untuk apa kita hidup di dalam dunia ini? Tentu ada jawaban untuk bahagia. Ada pula yang mengatakan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya supaya bisa bahagia. Apakah kedua jawaban ini memang merupakan makna terdalam dari kehidupan kita di dunia ini? Injil hari ini menantang kita untuk melihat apa sesungguhnya yang paling berharga di dalam dunia ini atau di dalam kehidupan kita. Penginjil Lukas mencoba mencerahkan pemikiran dan perbuatan yang lazim diperjuangkan oleh manusia kebanyakan dengan mengajukan pertanyaan seperti ini. "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Pertanyaan ini diajukan kepada orang yang berjuang dan berupaya mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dalam kisah Injil tadi. Dapat dibayangkan bahwa orang itu sudah memiliki banyak harta, tetapi kemudian jiwanya diambil. Masihkah ia sempat menikmati hasil jeripayanya itu? Ataukah dapatkah hartanya membuat jiwanya hidup kembali? Para saudara dan saudariku yang terkasih, harta memang hal yang juga berharga dan berarti dalam hidup kita. Tetapi hendaknya
harta itu dimaknai sebagai sarana untuk semakin memuliakan dan menguduskan hidup kita. Harta bukanlah sebagai sebuah tujuan yang mesti diperjuangkan secara mati-matian. Seolah-olah hidup kita hanya diperuntukkan mencari serta mengumpulkan harta. Harta itu memiliki nilai dan arti apabila digunakan untuk mengabdi kepada kehidupan, bukan kehidupan yang harus mengabdi kepada harta. Setelah membaca dan merenungkan bacaan ini, mungkin baiklah apabila kita bertanya pada diri kita masing-masing, sejauh mana hidup kita selama ini memaknai harta itu? Apakah harta kita lihat sebagai tujuan hidup kita, serta hal yang paling berarti atau berharga? Ataukah harta sebatas sarana untuk mengabdi kepada kehidupan yang kita jalani ini? Atau mungkin kita juga bisa bertanya, apa sebenarnya yang paling berharga di dalam dunia ini? Amin.